Review artikel jurnal berjudul Penggunaan Mikroskop dalam Investigasi pada Superkonduktor Temperatur Tinggi. Dipresentasikan oleh Sahata Pak Pahan, NIM 217026022, dosen pembimbing Dr. M. Sontang, MSI, tugas mata kuliah Teknologi Keramik dan Superkonduktor. Outline berisi abstrak, bab 1 dan bab 2. Abstrak. Superkonduktivitas adalah fenomena yang ditunjukkan oleh bahan, logam, dan keramik tertentu yang hambatan listriknya turun ke nol pada suhu kritis tertentu. Efek Meissner merupakan kemampuan suatu bahan superkonduktor untuk mengecualikan medan magnet saat dalam keadaan superkonduktor. Sampai baru-baru ini, suhunya sangat dingin sehingga hanya dapat dicapai dengan menggunakan helium cair. Superkonduktor yang paling banyak dipelajari adalah YBA2CU3O7X, lebih dikenal sebagai superkonduktor 123. Para peneliti menemukan bahwa dengan mencairkan sebagian dan mendinginkan pelet, batas butis direstrukturisasi dan telah mendorong kerapatan arus menjadi 105 ampere per cm persegi. Bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang dalam review jurnal ini, pada saat ini para visioner mulai meramalkan prospek dunia baru yang penuh dengan keajaiban teknologi tinggi yang dikembangkan dari superkonduktor suhu tinggi. Dalam 3 tahun terakhir, suhu kritis tetap di 125 Kelvin dan hanya sedikit peningkatan dan belum ada penelitian lebih lanjut. Keramik penting ini akan segera menemukan diri mereka dimasukkan ke dalam berbagai aplikasi, mulai dari perangkat penginderaan suhu hingga komunikasi dan superkonduktor. Adapun tujuan dari review jurnal ini, yaitu para visioner mulai meramalkan prospek dunia baru yang penuh dengan keajaiban teknologi tinggi, yang beberapa keluarga superkonduktor dengan suhu kritis berkisar antara 30 Kelvin hingga 125 Kelvin. Telah ditemukan dan ini tidak termasuk bahan yang tidak stabil dan tidak dapat diproduksi dengan suhu kritis yang tampaknya lebih tinggi. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ada banyak alasan yang sangat baik untuk terus mencari bahan superkonduktor jenis baru. Pengembangan dari superkonduktor suhu tinggi. Tinjauan pustaka, mikroskop keramik superkonduktor. National High Magnetic Field Laboratory dan Center of Material Research and Technology di Florida State University telah berkonsentrasi pada optik elektron dan pemindahan mikroskop probe dari keramik superkonduktor suhu tinggi. Ditemukan superkonduktor 123. Superkonduktor keramik semuanya adalah bahan yang sangat gelap dengan tingkat reflektivitas yang tinggi. Nanti bisa kita perhatikan di gambar 1. Mikrograf cahaya terpolarisasi asli dari kristalis bubuk superkonduktor 123 mengungkapkan adanya zat asing terdiri dari kristal hijau dan kristal hitam. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada gambar 1 mengilustrasikan permukaan bidang AB pada kristal tunggal turunan gadolinium dari 123 di mana Gd menggantikan yttrium. Fitur permukaan utama adalah satu set pola pertumbuhan dislokasi spiral kembar yang biasa hadir pada permukaan superkonduktor keramik dengan rumus empiris XBA2CU3O7X. Gambar 2. Kristal tunggal PrBA2CU3O7X mengandung banyak fitur yang sama dengan kelas keramik lainnya termasuk pola pertumbuhan dislokasi spiral dan pola kembaran dengan batas ketegaran serupa. Setelah pemisahan kedua zat, ditemukan bahwa kristal hijau tidak menunjukkan superkonduktivitas dan merupakan produk sampingan yang tidak diinginkan. Aplikasi mikroskop optik tambahan dalam penelitian superkonduktor keramik adalah pemeriksaan film tipis yang diendapkan ke permukaan epitaksial oleh MBE dan MOCVD. Mikrograf cahaya terpolarisasi asli dari kristal bubuk dari superkonduktor 123 mengungkapkan adanya zat asing, di mana seperti yang saya bilang tadi terdiri dari kristal hijau dan kristal hitam. Peneliti menemukan efek anomali yang ditunjukkan oleh film tipis dari 123 superkonduktor yang ditanam pada kristal lantanum aluminat.
Hasilnya serangkaian lubang ditemukan di film. Aplikasi lain dari superkonduktor keramik adalah pembuatan film tebal pada alumina dengan proses sablon. Kelas superkonduktor keramik lain yang dipelajari dengan baik adalah kelas bahan terkait dengan Bi2SR2Ca Cu2OX, biasanya disingkat 2212. Bahan-bahan ini superkonduktor pada 125 hingga 130 Kelvin mewakili keluarga superkonduktor pada suhu kritis tertinggi. Nanti dapat kita perhatikan pada gambar 5. Nah, di sini coba kita perhatikan gambar 3 bahwa mikrograf cahaya yang ditransmisikan dari wafer tipis bahan tanam aluminat LaLO3 kembaran anak tangga cukup jelas terlihat bahwa terjadi pengendapan film tipis epitaksial yang konfluen. Pada gambar 4 dapat kita perhatikan bahwa dari foto mikrograf kebesaran yang sangat tinggi, bahwa adanya ketidakseragaman film seperti yang dimanifestasikan oleh partikel yang lebih besar yang menyatu menjadi matriks tak berbentuk. Scanning tunnel mikroskopi telah mengungkapkan rincian struktur permukaan beberapa superkonduktor keramik pada tingkat atom dengan membelah bahan dari orientasi yang berbeda. Maka beberapa pola kristal telah muncul. Teknik ini telah digunakan untuk memantau pertumbuhan film tipis epitaksial superkonduktor OLMBE dan MOCVD. Tim peneliti independen Chris Gerber dan rekan kerjanya Marilyn Wale dan rekan kerjanya. Hasil yang sangat mirip ini menunjukkan bahwa film tipis dimulai dengan pulau materi yang tidak membangun lapis demi lapis seperti yang diperkirakan semula. Pulau-pulau itu sebenarnya tumbuh dengan spiral keluar sampai bergabung dengan pulau-pulau yang berdekatan. Nah, pada gambar 5 ini dapat kita lihat bahwa kristal tunggal 2212 yang menunjukkan adanya kuratan-kuratan dalam bahan berlapis-lapis. Nah, catat di lokasi pertumbuhan spiral tidak terlalu umum di kelas ini. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa beberapa keluarga superkonduktor dengan suhu kritis berkisar antara 30 Kelvin hingga 125 Kelvin telah ditemukan, dan ini termasuk bahan yang tidak stabil dan tidak dapat diproduksi dengan suhu kritis yang tampaknya lebih tinggi. Yang kedua, baru-baru ini Buckminster Fullerene yang didoping umumnya disebut buckyballs telah didemonstrasikan untuk superkonduktor pada suhu yang agak rendah. Scanning tunneling mikroskopi telah menunjukkan bahwa buckyballs dapat mengatur diri sendiri dalam fisik kristal dan dengan agen doping tepat, dan ini akan terbukti menjadi kelas superkonduktor yang sangat penting. Berikut ada beberapa contoh soal. Yang pertama, Buckminster Fullerene yang didoping umumnya disebut A. Bi2SR2CaCu2OX, B. PrBa2Cu3O7X, C. buckyballs, D. LaLO3. Diketahui bahwa buckyballs telah didemonstrasikan untuk superkonduktor pada suhu yang agak rendah. Ditanya nama dari superkonduktor Buckminster Fullerene yang didoping. Penyelesaian Buckminster Fullerene yang didoping umumnya disebut buckyballs telah didemonstrasikan untuk superkonduktor pada suhu yang agak rendah. Contoh soal yang kedua, jelaskan secara singkat tentang efek Meissner. Diketahui efek Meissner terjadi pada superkonduktor. Ditanya, jelaskan secara singkat. Efek Meissner merupakan manifestasi terpenting dari keramik superkonduktor suhu tinggi, di mana kemampuannya untuk mengecualikan medan magnet saat dalam keadaan superkonduktor. Yang ketiga, contoh soal ketiga, nama superkonduktor yang paling banyak dipelajari dalam dunia superkonduktor. Diketahui, para peneliti sedang mencari bahan superkonduktor yang paling bagus. Nah, ditanya superkonduktor yang paling sering diteliti. Penyelesaian, superkonduktor yang paling sering diteliti ilmuwan adalah YBA2Cu3O7X atau sering disebut dengan superkonduktor 123. Contoh soal keempat, pada mikrograf cahaya terpolarisasi dari kristalik bubuk dari superkonduktor 123 mengungkapkan adanya zat asing yang terdiri dari kristal hijau dan kristal hitam. Jelaskan kristal hijau dan kristal hitam. Diketahui, mikrograf cahaya merupakan alat yang digunakan untuk melihat perilaku bahan superkonduktor. Ditanya, apa itu kristal hijau dan kristal hitam? Penyelesaian, kristal hijau tidak menunjukkan superkonduktivitas dan merupakan produk sampingan yang tidak diinginkan.
sedangkan kristal hitam menunjukkan superkonduktivitas, sehingga dilakukan pemisahan antara kristal hijau dan kristal hitam. Contoh soal yang kelima, jelaskan dengan singkat bahan superkonduktor Bi2SR2CaCu2OX. Diketahui Bi2SR2CaCu2OX merupakan bahan yang sering diteliti selain superkonduktor 1, 2, 3. Ditanya, jelaskan Bi2SR2CaCu2OX. Penyelesaian Bi2SR2CaCu2OX biasanya disingkat 2212, merupakan bahan superkonduktor oksida tembaga yang memiliki suhu kritis 125–130 Kelvin. Permukaan keramik 2212 sangat reflektif dan mudah diperiksa menggunakan mikroskop cahaya yang dipantulkan. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.